Episode dibuka dengan seorang pria bernama Baker, di mana dia ini adalah seorang kepala polisi di dalam silo. Silo sendiri adalah sebuah bunker besar yang ada di dalam permukaan tanah untuk melindungi orang-orang dari udara luar yang sangat berbahaya. Namun anehnya meskipun begitu, mereka semua tidak tahu kenapa bisa ada di dalam silo. Baker pun selalu bertanya kapan waktu yang aman untuk keluar dari silo. Bahkan dengan berat hati, Baker mengundurkan diri sebagai kepala polisi. Kemudian Baker meminta pada sahabatnya yaitu Sam untuk mengambilkan air minum. Ternyata Baker pun berniat akan meninggalkan silo untuk menyusul seseorang yang pernah meninggalkannya, dan orang itu adalah istrinya. Sam pun mencoba untuk mencegahnya, namun keputusan dari Baker sudah bulat untuk meninggalkan silo. Sehingga Baker langsung mengatakan kata terlarang yang ada di silo, yaitu aku ingin keluar. Kemudian scene pun flashback 3 tahun sebelumnya, saat Baker masih bersama dengan istrinya yaitu Allison. Mereka sedang menunggu hasil uji coba untuk memiliki anak, karena di silo memiliki aturan yang harus dipatuhi dan tidak bisa dilanggar. Jika dilanggar pun mereka akan mendapat hukuman dan bisa saja akan dikirim keluar. Mereka pun merasa sangat senang karena diizinkan untuk memiliki anak. Namun mereka pun hanya diberi waktu selama 364 hari untuk membuatnya. Kabar itu pun disambut baik oleh semua orang, apalagi Baker adalah seorang kepala polisi. Tidak lama datang seorang wanita bernama Gloria. Di sini Gloria menawarkan bimbingan kepada Allison agar segera memiliki anak. Dan dengan senang hati Allison pun menerimanya. Kemudian mereka pun pergi ke dokter untuk mengangkat implan yang dipasang pada Allison. Itu karena semua wanita yang ada di silo wajib memakainya. Namun implan itu bisa dilepaskan jika mereka mendapatkan izin untuk memiliki anak. Yes, I am. There it is. Singkatnya, ketika Allison sedang bekerja, bosnya marah dikarenakan Allison memulihkan data yang sudah terhapus tanpa izin perusahaan. Hal itu membuat Allison mengkritik aturan yang ada di silo karena tidak memiliki kebebasan. Allison hanya ingin mengetahui alasan mereka bisa ada di sini, karena sampai sekarang semua orang tidak mengetahui ada apa di luar sana. Apakah memang berbahaya atau tidak? Waktu pun terus berjalan. Sisa mereka untuk memiliki anak hanya tinggal 157 hari lagi. Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda Allison akan memiliki anak. Sedangkan para warga bersiap-siap untuk menyambut hari kemerdekaan Silo yang akan dirayakan bersama wali kota. Di sini wali kota merasa terganggu dengan debu yang menempel pada kaca jendela. Hal itu membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas keadaan di luar sana. People need to see what it's like out there. It's getting harder to see with every passing month. Kemudian Allison bertemu dengan Gloria. Namun ternyata dia tidak akan membahas tentang Allison agar memiliki anak. Gloria malah membahas tentang rahasia sejarah yang dihapus oleh petinggi Silo. Artinya selama ini para petinggi Silo menyembunyikan sesuatu yang sangat penting dari mereka. Singkat waktu, hari kemerdekaan pun tiba. Namun Allison tidak ikut merayakannya. Dia pun pergi ke tempat servis komputer untuk bertemu dengan seorang pria bernama George. George mengatakan bahwa dia mendapat harddisk dari seorang pria 1 tahun yang lalu. Namun dia kesulitan untuk membukanya. Oleh karena itu, George meminta bantuan kepada Allison untuk memulihkan berkasnya. Allison pun langsung mencoba untuk membukanya. Dan dengan mudahnya Allison berhasil melakukannya. Di sini terdapat banyak sekali berkas yang tersimpan. Salah satunya berkas cetak biru tentang Silo, yang menampilkan detail bangunan dari Silo. Tentu Allison yang melihatnya sangat terkejut. Namun karena hal ini sudah melanggar hukum, Allison memutuskan untuk pergi dengan perasaan yang sangat takut. Namun karena merasa penasaran, besok harinya Allison kembali bertemu dengan George dan memutuskan untuk melihat semua berkasnya. Akan tetapi saat melihat salah satu berkasnya, mereka berdua pun sangat amat terkejut, di mana Allison melihat bahwa di luar sana tidak seburuk yang dibayangkan, karena terdapat tumbuhan dan juga burung yang masih hidup. Berbeda terbalik dengan apa yang dikatakan oleh para petinggi Silo, bahwa udara di luar sana sangatlah beracun. Tentu hal itu membuat Allison sangat sedih karena selama ini mereka sudah dibohongi. Namun kesedihan Allison bukan hanya sampai di situ. Ketika pulang ke rumah, waktu Allison untuk memiliki anaknya tinggal 7 jam lagi. Sedangkan sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan memiliki anak. Padahal Allison pun sudah melepaskan implannya. Dan bahkan setiap malam selalu gaspol dengan suaminya. Tentu hal itu membuat Allison merasa sangat aneh. Besok harinya Baker bersama dokter sedang menunggu Allison.
Namun Allison pun tidak kunjung datang. Baker yang khawatir langsung pergi ke tempat kerjanya, namun Allison tidak ada. Dan ternyata Allison sedang ada di rumah dalam keadaan lemas dengan wajah yang pucat. Allison mengatakan bahwa dokter tidak pernah mengangkat implan dari tubuhnya. Alasannya karena para petinggi Shiloh tidak ingin warganya memiliki anak. Dan Allison pun memberikan implan yang ia buka dari perutnya sendiri. Tentu hal itu membuat Baker sangat panik dan langsung pergi untuk memanggil dokter. Don't move. You gotta come. What? It's Allison. Namun ternyata Allison malah pergi ke ruang makan dan mengatakan semuanya pada mereka tentang keadaan di luar sana. Namun tentu saja mereka semua tidak percaya. Dan tanpa diduga Allison pun malah mengatakan kata terlarang yang ada di Shiloh, yaitu aku ingin keluar. Sehingga dengan terpaksa Sam pun langsung menahannya. I want to go out. I want to go out. Namun wali kota akan mencari cara agar Allison tidak dikirim keluar, dengan mengatakan kalau Allison banyak pikiran sehingga salah bicara. Namun hal itu pun tidak mungkin karena semua orang sudah mendengarnya. Dan mereka pun sangat yakin bahwa Allison sudah terpengaruh oleh seseorang. Sehingga Baker langsung menangkap Josh dan juga Gloria untuk diinterogasi. Namun Baker tidak menemukan bukti apapun dari mereka. Hal itu membuat Baker beranggapan alasan Allison melakukannya karena dia tidak bisa memiliki anak. Dan hal itu membuatnya menjadi tertekan. Kemudian mereka pun menyiapkan baju khusus yang akan digunakan Allison untuk pergi keluar. Allison mengatakan pada Baker bahwa keputusannya adalah hal yang benar dan ingin membuktikan pada semua orang bahwa apa yang mereka lihat tentang dunia luar yang sangat berbahaya tidaklah benar. Singkatnya, hari Allison untuk keluar dari Shiloh sudah tiba. Tentu Baker pun yang melihatnya sangat sedih. Namun apa boleh buat, aturan tetaplah aturan. Dan setiap orang yang keluar dari Shiloh harus membersihkan jendela yang penuh dengan debu agar mereka dapat melihat dengan jelas keadaan di luar sana. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba Allison pun terjatuh. Dan hal itu membuat semua orang merasa sangat sedih termasuk Baker. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Baker pun belum bisa melupakan Allison dan menjalani hidup dengan penuh kesedihan. Sam lalu melaporkan bahwa Josh mengalami insiden yang membuatnya meninggal. Namun ada seorang wanita yang mengatakan bahwa kematian Josh adalah pembunuhan. Sehingga mereka pun langsung pergi ke ruang mesin untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Juliet, di mana Juliet lah yang mengatakan kalau Josh sudah dibunuh. Scene pun kembali ke masa sekarang. Setelah bertemu dengan Juliet, membuat Baker semakin yakin untuk keluar dari Shiloh. Or not. She's right there. Kemudian Baker langsung diusir dari Shiloh karena sudah melanggar aturan. Sam yang melihat sahabatnya akan pergi merasa sangat sedih. Kemudian Baker berjalan keluar menggunakan baju pelindung yang kedap dengan udara. Namun ketika sampai di luar, Baker sangat amat terkejut melihat dunia yang hijau dan burung yang terbang. Sekarang Baker percaya apa yang dikatakan oleh istrinya ternyata memang benar adanya. Dan para petinggi sudah menipu semua orang. Kemudian Baker melihat sebuah kamera kecil, yang ternyata selama ini mereka melihat dunia luar dari kamera tersebut. Dan Baker langsung membersihkan kameranya yang penuh dengan debu. Setelah itu Baker berjalan menghampiri mayat istrinya. Namun Baker pun tidak bisa bernapas dan langsung terjatuh. Mereka pun sangat terkejut tatkala Baker malah melepaskan helmnya. Karena baru kali ini ada orang yang berani melakukannya. Taking their helmet off before? Dan dengan penuh perjuangan Baker merangkak untuk menghampiri istrinya. Hingga akhirnya Baker pun tewas. Hal itu pun membuat Juliet merasa sangat sedih, bahkan terjadi keributan. Lalu salah satu dari mereka mencoba untuk mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa keputusan Baker untuk pergi bukanlah salah kita, tapi yang harus disalahkan adalah para petinggi yang sudah membuat aturan.
Mereka yang ada di tingkat bawah dalam silo tidak bisa melakukan apapun, dan hanya ditugaskan untuk menjaga agar lampu dalam silo tetap menyala. Kemudian Sam membaca surat wasiat dari Baker, yang menunjuk Juliet sebagai penggantinya menjadi kepala polisi. Merasa ada yang aneh, Sam langsung pergi bertemu dengan wali kota, untuk menanyakan tentang ditunjuknya Juliet sebagai kepala polisi. Tentu wali kota pun tidak tahu apa alasannya. Namun wali kota merasa khawatir jika tidak menerimanya, maka petinggi yudisial akan menunjuk kepala polisi baru dari kelompoknya. Dan hal itu pun akan merugikan mereka. Sementara itu kembali terjadi keributan. Namun ketika petinggi yudisial datang, mereka pun langsung berhenti dan terlihat ketakutan. Karena petinggi yudisial paling disegani dan tidak ada yang berani untuk melawan mereka. Di sini Juliet bertemu dengan ibunya dan mengatakan bahwa dia sangat yakin kematian dari Josh bukanlah bunuh diri. Karena sebelum kematiannya Juliet bertemu dengan George. Kemudian Sin pun kembali ke masa lalu ketika Juliet bertemu dengan George. Di sini dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Juliet. Namun tidak di sini tapi nanti malam di rumah Juliet. Akan tetapi karena George tidak datang juga, Juliet pun langsung pergi ke rumahnya namun ternyata George tidak ada. Dan Juliet menemukan tas kecil yang berisi sebuah benda dan juga sepucuk surat. Di mana dalam surat itu George meminta kepada Juliet untuk pergi ke tempat saat terakhir mereka bertemu. Kemudian Juliet bertemu dengan Han untuk meminta bantuan atas kematian dari George. Karena Juliet sangat yakin kematiannya bukanlah bunuh diri. Dengan senang hati Han pun akan membantunya dan akan mengatakan masalah ini kepada Baker. Kemudian mereka pun langsung melihat tempat kejadian George meninggal. Han menjelaskan bahwa George jatuh dari atas, kemungkinan besar karena bunuh diri. Namun Juliet pun tidak melihat adanya tanda-tanda kalau George akan bunuh diri. Dan sekarang tugas mereka mencari bukti dan juga saksi atas kematian George. Namun ternyata Baker mengetahui kalau Juliet memiliki hubungan dengan George dan meminta untuk mengatakan semuanya. Juliet yang percaya kepada Baker langsung membawa Baker ke rumahnya untuk menunjukkan benda itu dan juga suratnya. Setelah itu Juliet mengajak Baker ke tempat paling bawah di silo yang tidak diketahui oleh siapapun. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Juliet adalah ilegal dan sudah melanggar hukum. Kemudian mereka pun tiba di depan sebuah papan tulisan dan di belakangnya terdapat jalan untuk masuk ke tempat rahasia. Setelah masuk lebih jauh dalam keadaan gelap, mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu tempat paling bawah yang ada di silo. Tentu Baker pun sangat terkejut melihat mesin penggali yang sangat besar, dan mungkin saja sebagian para petinggi silo tidak mengetahuinya. Juliet pun lalu mengajak Baker untuk turun ke bawah, karena ada sesuatu yang ingin Juliet tunjukkan. Di tempat ini terdapat barang peninggalan zaman pemberontakan dari penduduk Silo, dan George pun sering kesini untuk mencari barang yang masih berguna. Dan ternyata harddisk yang pernah dibuka oleh Allison disembunyikan oleh George di tempat ini, serta buku petunjuk yang dibuat oleh Allison untuk membuka harddisknya. Mereka menyadari harddisk ini sangat penting untuk mengetahui lebih jauh tentang Silo dan alasan kenapa mereka bisa ada di sini. Namun mereka pun harus sangat berhati-hati karena hal ini melanggar hukum. Bahkan mereka pun sempat berdebat karena Baker ingin membawanya. Namun Juliet ingin harddisk itu tetap disimpan. Tapi pada akhirnya Juliet pun mengalah karena Baker berjanji akan menjaganya dan tidak akan mengatakan kepada siapapun. I'll send word, a signal. Kemudian Sin kembali ke masa sekarang. Ternyata sebelum memberikan suratnya kepada Baker, Juliet sudah merobek sebagian surat tersebut. Isi dari suratnya temukan yang saya cari. Kemudian Juliet pun langsung kembali turun ke bawah dan teringat dengan perkataan dari George, di mana George akan menggunakan tali ini untuk menuju tempat yang dia cari. Karena dia sangat yakin jauh di bawah sana ada sebuah pintu untuk keluar dengan aman dari silo. Tanpa pikir panjang, Juliet pun langsung melemparkan talinya dan berniat akan mencari pintu tersebut. Dan setelah persiapan selesai, Juliet pun langsung turun. Namun tiba-tiba senternya pun malah terjatuh ke dalam air.
Di sini Juliet yang merasa sangat takut memutuskan untuk kembali naik ke atas. Sebab dia pun tidak mungkin untuk masuk ke dalam air yang belum tentu aman baginya. Apalagi Juliet tidak membawa peralatan untuk menyelam. Dan hal itu sama saja dengan bunuh diri. Meskipun dalam hatinya sangat ingin sekali menemukan pintu tersebut. Hal itu pun membuat Juliet merasa sangat frustasi, sebab belum bisa untuk menemukan apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Sehingga Juliet mencoba untuk menenangkan dirinya dengan cara minum jamu cap orang tua. Sementara itu, wali kota dan Sam akan pergi bertemu dengan Juliet untuk membahas lebih jauh tentang ditunjuknya Juliet sebagai kepala polisi yang baru. Namun ternyata petinggi yudisial melihat mereka, dan sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Di lain tempat, Juliet dibangunkan oleh temannya, yang khawatir dengan keadaannya karena semalam mabuk parah. Namun tiba-tiba saja terjadi getaran, sehingga mereka pun langsung pergi ke ruang mesin untuk melihatnya. Ternyata ada kerusakan pada bagian mesinnya, dan Cooper sedang mencoba untuk memperbaikinya. Namun Juliet malah memukulnya. Sebab Cooper masih baru sehingga belum paham dengan mesinnya, dan hanya Juliet yang bisa memperbaikinya. Tidak butuh waktu lama, Juliet pun berhasil melakukannya meskipun hanya sementara waktu. Dan hal itu pun membuat Juliet merasa kesal kepada kepala mekanik yang bernama Knock, karena sudah menyuruh orang lain untuk merawat mesinnya. Dan sekarang mesin itu mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilakukan perawatan lagi, dan harus diperbaiki secara total. Namun Knock tidak setuju karena hal itu akan mematikan semua daya, dan semua orang akan merasa panik. Akan tetapi Juliet memaksa Knock untuk melakukannya, karena mereka masih bisa menggunakan generator cadangan, agar lampunya tetap menyala meskipun hanya sebagian. Can I just let him punch me back? Off some tickets with Walker. Di sini wali kota dan Sam bertemu dengan Bernard, salah satu orang paling penting di Silo. Bernard pun menyarankan Paul Billing sebagai kepala polisi yang baru, sebab dia sangat bisa diandalkan. Wali kota lalu mengatakan bahwa Baker sudah menunjuk Juliet sebagai penggantinya. Akan tetapi Bernard pun tidak setuju karena Juliet seorang pencuri dan tidak pantas menjadi kepala polisi. Namun tetap saja keputusannya ada di tangan wali kota, dan dia sangat yakin Juliet pilihan yang tepat. Kemudian mereka langsung pergi untuk bertemu dengan seorang dokter bernama Nicole. Dan ternyata Nicole adalah ayahnya Juliet. Namun anehnya di sini terdapat banyak bayi. Sedangkan 3 tahun yang lalu petinggi Silo melarang warganya untuk memiliki anak. Mungkin saja itu karena petinggi Silo sudah merubah aturannya. Atau mungkin juga hanya orang terpilih yang bisa memiliki anak. Wali kota pun lalu menanyakan tentang Juliet. Nicole menjelaskan Juliet adalah anak yang baik. Sejak kecil dia sangat suka dengan hal yang berkaitan dengan mesin, sehingga pada usia 13 tahun Nicole mengirimnya ke tingkat paling bawah. Namun sudah lama Nicole tidak pernah bertemu dengan Juliet, dikarenakan Nicole dan ibunya Juliet sudah berpisah. Sementara itu Juliet yang sedang melamun merasakan ada guncangan, dan ternyata mesinnya kembali mengalami kerusakan. Di sini ketika mereka sedang bersantai, tiba-tiba Sim datang dan memberikan kue kepada wali kota sebagai hadiah dari Hakim Madau. Sim pun lalu membahas tentang kepala polisi yang baru dan menyarankan Paul Billing sebagai pengganti Baker. Namun wali kota sudah mempunyai calon sendiri dan hari ini akan bicara dengannya. Tentu hal itu membuat Sim terlihat kesal dan kembali mengambil kuenya. Kemudian mereka pun tiba di tingkat paling bawah Silo. Namun wali kota terkejut melihat keadaan orang mesin yang mengalami masalah. Tidak lama Juliet pun datang dan mencoba untuk mengetahui kerusakannya dengan cara merasakan getarannya. Is that her? Yeah. Juliet pun mengetahui kalau putarannya tidak seimbang dan selalu berubah setiap waktu. Sehingga Juliet pun langsung masuk ke dalam mesinnya. Mereka pun yang melihatnya merasa sangat kagum kepada Juliet. Good luck! Kemudian Juliet pun bertemu dengan wali kota. Dan wali kota meminta pada mereka untuk pergi sebentar. Di sini tanpa basa-basi wali kota mengatakan bahwa Baker menunjuk Juliet sebagai penggantinya. Tentu hal itu membuat Juliet sangat terkejut dan langsung menolaknya. Wali kota pun tidak bisa memaksanya dan langsung memberikan rencana milik Baker pada Juliet. Karena Baker ingin agar Juliet menyimpannya.
Kemudian Juliet pun mengatakan pada mereka tentang dirinya yang ditunjuk sebagai pengganti Baker. Tentu saja mereka yang mendengarnya sangat terkejut. Dan Han melihat ada sebuah tulisan di lencana tersebut. Hal itu pun membuat Juliet berubah pikiran dan langsung mengejar wali kota, sebab dirinya setuju untuk menggantikan Baker. Namun tentu saja ada syaratnya. Juliet mengatakan sebelum meninggalkan pekerjaannya sebagai teknisi, dia pun ingin lebih dulu memperbaiki mesinnya. Karena jika tidak melakukannya besar kemungkinan mesin utamanya akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Dan hal itu akan membuat silo kehilangan daya untuk selamanya. Karena generator cadangan tidak akan bisa bertahan lebih lama. Awalnya wali kota pun merasa ragu, dikarenakan silo belum pernah melakukan hal ini dan takutnya akan gagal. Namun karena Juliet sangat yakin akan bisa melakukannya, alhasil wali kota pun mengabulkannya. Dan langsung mengumumkan pada warga kalau malam ini jam 10, semua daya akan mati selama 8 jam dikarenakan sedang ada perbaikan pada mesinnya. Oleh karena itu, wali kota menyuruh untuk berkumpul di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian Juliet menjelaskan penyebab mesinnya bergetar, dikarenakan putarannya yang tidak stabil. Kemungkinan baling-balingnya mengalami kerusakan. Namun waktu mereka pun tidaklah banyak. Karena jika mematikan mesinnya maka hal itu menyebabkan uap panas tertahan di dalam pembuangan dan bisa saja akan meledak. Jika terjadi maka silo akan kehilangan daya untuk selamanya. Di sini semua orang merasa sangat gelisah karena selama ada di sini baru kali ini mesin utama akan dimatikan dan tepat jam 10 malam mesin pun mulai dimatikan. Namun anehnya ketika lampunya mati, mereka pun melihat dunia luar yang sangat indah dan terdapat kehidupan. Tentu hal itu pun membuat semua orang sangat terkejut. Sementara itu, Knock mulai membuka pintu mesinnya. Dan terlihat di baling-balingnya terdapat percikan api. Juliet pun menyadari salah satu baling-balingnya mengalami kerusakan, sehingga bergesekan dengan penutupnya. Mereka berdua pun langsung naik ke atas. Namun Cooper merasa takut dan tidak percaya diri. Akan tetapi Juliet percaya padanya dan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Setelah di atas ternyata benar saja salah satu baling-balingnya patah, sehingga Juliet pun langsung melepaskannya. Akan tetapi ketika Cooper akan menurunkannya, baling-balingnya pun malah terjatuh. Akan tetapi tanpa diduga ternyata suhu terlalu panas lebih cepat, sehingga Knock menyuruh mereka untuk segera turun. Namun Juliet menolaknya karena belum selesai, sehingga Juliet menyuruh Cooper untuk meneruskannya. Cooper pun merasa ragu dan tidak bisa melakukannya. Namun Juliet kembali mengatakan bahwa dia percaya kepada Cooper. Dan ternyata Juliet akan masuk ke dalam panel yang sangat panas untuk menyiramnya agar suhunya kembali normal. Hal itu pun membuat temannya merasa khawatir. Namun Juliet tidak punya pilihan lain. Ternyata cara itu pun berhasil membuat suhunya kembali normal. Namun Juliet tidak bisa bertahan lebih lama di dalam sana. Dan benar saja tidak lama suhunya kembali meningkat, yang menyebabkan terjadinya kebocoran. Namun untung saja baling-balingnya sudah siap untuk dipasangkan kembali. Dengan penuh perjuangan, Juliet berusaha untuk mendinginkan suhunya, dan Cooper berusaha memasangkan kembali baling-balingnya. Dengan penuh perjuangan dan juga kerjasama tim, mereka berhasil melakukannya. Tentu hal itu membuat mereka merasa sangat senang, dan silo pun kembali menyala. Setelah itu, Juliet pun pamit pada ibunya, karena akan menjalani tugas baru sebagai kepala polisi. Namun sebelum pergi, Juliet memberikan sebuah kamera pada ibunya, dan meminta untuk mencari tahu apa isinya. Sementara wali kota mengesahkan Juliet sebagai kepala polisi yang baru. Namun wali kota pun merasa tidak enak badan, sehingga dia pun langsung pergi ke kamar mandi. Dan ternyata di balik rencana milik Mega terdapat tulisan, yaitu kebenaran. Sam pun merasa khawatir karena wali kota tidak menjawab panggilannya, sehingga dia pun langsung membuka paksa pintunya. Dan ternyata Sam pun melihat wali kota sudah terbaring, dalam keadaan mulutnya penuh dengan darah. Bruce,
Di sini Juliet dipanggil oleh seorang wanita untuk ikut dengannya, karena mereka sudah menunggu di ruangan wali kota. Juliet melihat Sam, Bernard, dan Sim yang sedang membahas tentang kematian wali kota. Sam sangat yakin bahwa minuman wali kota terdapat racun tikusnya, dikarenakan tidak terdapat bau dan juga tidak bisa dirasakan. Tentu Sam pun merasa sangat kehilangan wali kota, dikarenakan dia memiliki buih-buih cinta kepada wali kota, dan beranggapan mungkin saja pelakunya dari tingkat tengah gedung silo. She carried every level, every legend. Bernard lalu mengatakan kalau Juliet akan menjadi kepala polisi atau sheriff yang baru. Namun saya merasa hal itu tidak mungkin, dikarenakan Juliet harus dilantik oleh wali kota. Sedangkan sekarang mereka belum memiliki wali kota yang baru. Namun anehnya, dari awal Bernard sangat tidak setuju kalau Juliet menjadi sheriff. Dan sekarang Bernard pun malah mendukungnya. Bahkan dengan santainya Bernard mengatakan bahwa dia akan menjadi wali kota untuk sementara waktu. Sehingga Bernard pun akan melantik Juliet sebagai sheriff yang baru. Artinya mungkin saja sekarang ini Bernard sedang merencanakan sesuatu. If you wouldn't mind. Kemudian scene pun flashback saat Juliet masih kecil. Di sini adik Juliet yang bernama Jacob sedang sakit dan dirawat oleh ayah serta ibunya. Mereka pun merasa sangat panik melihat kondisi dari Jacob. Dan entah apa yang terjadi, Juliet dan ayahnya merasa sangat sedih. Mungkin saja sekarang adiknya sudah meninggal. Ayahnya pun meminta pada Juliet untuk membereskan barang milik adiknya. Kemudian scene kembali ke masa sekarang. Di sini Juliet pergi ke kantornya dan disambut oleh Sandy, mantan asisten dari Baker. Namun Sandy pun terlihat tidak suka kepada Juliet. Mungkin saja itu karena Juliet tidak pantas menjabat sebagai sheriff. Sandy pun lalu memberikan kunci ruangan tempat Juliet bekerja. Namun Sandy yang melihat lencana milik Baker meminta untuk diberikan padanya. Dan ya tentu saja Juliet pun menolaknya. Dan meminta pada Sandy kunci kombinasi berangkas milik Baker. Awalnya Sandy pun menolaknya. Namun karena sekarang ini Juliet adalah atasannya, mau tidak mau Sandy pun harus memberikannya. Dikarenakan semua fasilitas yang ada di ruangan ini sudah menjadi milik Juliet. Itu pun selama Juliet menjabat sebagai sheriff. Singkatnya, Bernard yang menjabat sebagai wali kota melantik Juliet sebagai sheriff yang baru dan juga memberikan seragam kepada Juliet. Setelah dilantik sebagai sheriff, Juliet langsung mencari berkas tentang kematian George. Namun tidak lama Sandy datang dan mengatakan kalau Sam sedang bertengkar dengan Frankie. Dengan cepat Juliet pergi dan langsung memisahkan mereka. Hey. Okay? Di sini Sam pun bertanya kenapa Juliet berubah pikiran dan mau menerima jabatan sebagai sheriff. Juliet mengatakan kalau Baker seharusnya mendengarkan perkataan dari istrinya tentang dunia luar. Dan juga di balik rencana milik Baker terdapat sebuah tulisan yaitu kebenaran. Sehingga Juliet mengajak Sam bekerja sama untuk mencari tahu tentang kematian wali kota dan juga George. Kemudian mereka pergi untuk bertemu dengan Patrick. Dan mereka pun ingin bicara dengan istrinya Patrick. Namun ternyata istrinya sudah meninggal setahun yang lalu. Dan Patrick menyalahkan Sam atas kematian istrinya hingga tiba-tiba. Should be interesting. Hey, why is that? Kemudian scene flashback ke masa lalu. Ternyata Martha adalah ibunya Knock dan Juliet adalah anak angkatnya Martha. Itu artinya mungkin saja adik dan ibunya sudah meninggal. Dan ayahnya meminta pada Martha untuk menjadikan Juliet sebagai muridnya. Namun sekarang belum waktunya bagi Juliet untuk bergabung dengan kelompok mekanik. Sehingga Martha mengirim Juliet sebagai kelompok pemulung. Namun ketika kembali ayahnya sudah ada di tempat Martha. Ayahnya meminta pada Juliet untuk ikut dengannya ke tingkat atas. Namun Juliet pun langsung menolaknya. Dan ternyata surat yang diberikan pada Martha bukan dari ayahnya, melainkan Juliet yang sudah menulisnya sendiri. Namun ayahnya memberi izin Juliet untuk tinggal di sini dan meminta pada Martha untuk menjaga anaknya. Alright. Kembali ke masa sekarang. Di sini Juliet sedang mencari harddisk yang diambil oleh Baker. Dikarenakan harddisk itu sangat penting baginya. Namun setelah mencari ke tempat barang bekas, Juliet tidak menemukannya. Sementara itu, Sim pun datang ke rumah Sam dengan tujuan untuk menggeser Juliet sebagai sheriff dan meminta pada Sam untuk mendukungnya. Nantinya Juliet akan digantikan oleh Paul Billing yang lebih pantas sebagai sheriff. Namun meskipun dipaksa, Sam tidak setuju karena dia sangat percaya pada pilihan sahabatnya yaitu Baker. Di lain tempat,
Ternyata Martha pun berhasil menghidupkan kameranya. Sementara itu ketika Sam pulang ke rumahnya, tiba-tiba saja dan ya entah siapa, namun yang pasti orang ini berniat untuk membunuh Sam. Mungkin saja dia disuruh oleh si botak untuk membunuh Sam, dikarenakan menolak untuk menggeser Juliet. Sementara Juliet pun mulai mencari harddisknya, dan Juliet menemukan sesuatu di dalam ventilasi udara. Dan ternyata Juliet berhasil menemukan berkas tentang kematian George. Namun ketika sedang membaca berkasnya, tidak lama ada yang datang untuk memberikan surat padanya. Dan setelah membacanya, Juliet pun sangat terkejut karena Sam sudah tewas. I'm guessing he had his skull crushed in with the... Setelah sampai ternyata sudah ada Sim dan juga Paul Billing. Juliet tidak menyangka kalau Sam akan dibunuh dengan cara ditembak. Mereka pun akan bekerja sama mencari barang bukti untuk menangkap pelakunya, karena takutnya akan ada korban lagi. Bernard lalu mengatakan kalau Paul akan menjadi deputi atau bawahan dari Juliet dan sekarang sudah mulai bertugas. Namun sebelum pergi, Juliet meminta waktu untuk melihat mayat Sam. Di sini Juliet pun menemukan selembar kertas dan terdapat nama Doris Kennedy, yaitu istrinya Patrick. Di kertas itu juga terdapat nama dari orang yang pernah melakukan kejahatan di Shiloh. Kemudian di kantor wali kota, mereka sedang memikirkan cara agar para warga tidak mengetahui kalau wali kota dan Sam sudah dibunuh, karena hal itu akan membuat kepanikan dan bisa saja akan terjadi keributan. Oleh karena itu, Bernard pun akan membuat cerita kalau wali kota dan Sam jatuh cinta dan tewas karena bunuh diri. Mereka pun setuju dengan usulan dari Bernard, dan kemudian mereka pun melakukan upacara pemakaman. Mereka pun menggigit satu apel lalu melemparkan ke dalam kuburan sebagai bentuk penghormatan. Kemudian Sandy bertemu dengan Juliet dan mengatakan bahwa dia tidak suka kepada Juliet, apalagi sebagai sheriff. Namun Sandy meminta jangan pernah mengabaikan tentang kematian Sam dan meminta untuk menangkap pelakunya. Sandy juga meminta pada Juliet untuk bekerja sama dengan Paul Billing. Kemudian mereka pergi bertemu dengan Martin, di mana Martin dulunya seorang penjahat namun sekarang sudah tobat. Juliet lalu bertanya semalam Martin pergi kemana, dengan siapa dan juga berbuat apa. Martin menyadari kalau mereka menuduhnya sebagai pelakunya. Martin pun mengatakan kalau semalam sedang ada di rumah sakit. Itu karena Martin memiliki penyakit sindrom. Juliet pun melepaskan Martin dan langsung pergi ke tempat selanjutnya. Namun Juliet pun menyuruh Paul untuk pergi makan siang bersama dengan istrinya, karena Juliet ingin pergi untuk menenangkan diri. Dan ternyata secara diam-diam Juliet malah pergi ke rumah Patrick, karena mungkin saja Patrick adalah pelakunya. Dan ternyata benar saja, Juliet menemukan racun tikusnya dan juga gambar wali kota. Namun ketika akan pergi, Juliet bertemu dengan seorang pria dan mengatakan kalau Patrick sudah pindah 6 bulan yang lalu. Juliet pun langsung pergi untuk mencari Patrick dan berhasil menemukannya. Juliet meminta pada Patrick untuk ikut dengannya, dikarenakan sekarang ini Patrick dalam bahaya, sehingga Juliet akan membawanya ke tempat yang lebih aman. Di lain tempat, Sim sedang bicara dengan seorang pria bernama Douglas. Namun tidak lama Paul pun datang dan terkejut melihat Douglas ada di sini. Sim mengatakan kalau Douglas akan menjadi anak buahnya. Dan ya, ternyata si Douglas lah yang sudah membunuh wali kota dan juga Sam. Itu artinya mungkin saja dalangnya adalah si Sim. Karena ternyata Paul pun tidak tahu kalau Douglas adalah pelakunya. I only said he's a candidate. Good to have an excuse to read the facts. Kemudian Paul langsung bertemu dengan Juliet dan mengatakan bahwa dia curiga dengan seorang pria bernama Melby, sehingga meminta kepada Juliet untuk menangkapnya. Namun Juliet pun merasa ada yang aneh dan menyuruh Sandy untuk membuat surat penangkapan atas nama Patrick. Akan tetapi Paul meminta untuk menangkap Melby. Namun Juliet pun akan tetap menangkap Patrick. Sandy pun lalu mengejar Juliet dan bertanya kenapa ingin menangkap Patrick. Juliet menjelaskan kalau Melby adalah temannya Paul. Mereka sengaja mengulur waktu Juliet karena ingin menjebak Patrick sebagai pelakunya. Artinya Patrick menjadi kambing hitam dari yudisial untuk dijadikan tersangka atas kematian wali kota dan juga Sam. Sandy menyadari kalau mereka akan membunuh Patrick, sehingga Juliet ingin menolong Patrick dengan cara menangkapnya. That's why I'm going.
Sementara itu ternyata benar saja, Douglas pergi ke tempat Patrick untuk melakukan aksinya. Namun tentu saja Juliet sudah menunggunya dan mengetahui kalau Douglas adalah pelakunya. Alhasil dia pun langsung kabur dan Juliet langsung mengejarnya. Namun karena adanya lomba lari, Juliet kesulitan untuk menangkapnya hingga tiba-tiba. Dan ya, Douglas mencoba untuk menjatuhkan Juliet. Namun dengan sekuat tenaga Juliet mencoba untuk bertahan. Para warga pun tidak bisa melihat Juliet karena fokus melihat lomba. Dan untungnya ada anak kecil yang melihatnya. Juliet berhasil mematahkan jarinya Douglas, sehingga Juliet pun berhasil selamat dari kematiannya, dan mereka pun langsung menolong Juliet. Kemudian Douglas pergi bertemu dengan Sim, dan Sim mengajaknya untuk bicara di luar. Di sini Sim menceritakan tentang masa kecilnya, di mana ayahnya sering diejek karena bekerja di tempat pembuangan hingga tiba-tiba. Everything you have. Dan ya, dengan teganya Sim langsung mendorong Douglas. Sim tidak ingin semuanya terbongkar, karena pasti Juliet akan menangkap Douglas. Pagi harinya, Juliet melaporkan pada petinggi yudisial kalau Douglas adalah pelakunya. Namun karena tahu akan ditangkap, dia pun bunuh diri. Padahal faktanya Douglas dibunuh oleh Simsalabim. Dan sekarang kasus ini pun malah ditutup. Mayor Johnson, Deputy Mons, and... Thank you. Kemudian Juliet bertemu dengan Bernard dan mengatakan ingin cuti selama 2 hari. Tentu dengan senang hati Bernard pun menerimanya. Setelah itu Juliet langsung bertemu dengan Martha. Di sini Martha mengatakan ada 2 hal yang membuatnya merasa aneh. Pertama, para petinggi tidak ingin membuat lift untuk naik turun silo. Dan yang kedua, pembesaran daya sangat dilarang di silo. Jadi kamera peninggalan milik George sangat penting. Dan tentunya sangat bahaya jika disimpan. Namun Juliet pun tetap akan mencari bukti tentang kematian George. Kemudian Juliet pun langsung pergi ke bawah untuk mengambil benda peninggalan milik George. Di sini Juliet dan Paul akan masuk ke rumah Douglas. Namun penjaganya mengatakan kalau kunci rumahnya tertinggal. Namun tanpa banyak bicara, Juliet pun langsung mengambil linggis untuk membuka pintunya. Yeah, but Judge Meadows... Sheriff, wait, hey. Namun sayangnya listrik di tempat ini mati, sehingga mereka kesulitan untuk mencari barang bukti karena hanya menggunakan senter. Dan Paul pun berhasil menemukan barang yang sama dengan peninggalan George. Tentu hal itu membuat Juliet cukup terkejut. Kemudian Juliet mencari informasi tentang benda tersebut. Namun percuma saja Juliet pun tidak bisa menemukan tentang benda tersebut, dikarenakan benda itu benda ilegal yang sangat dilarang di silo. Sehingga Paul menyarankan agar benda itu diberikan pada yudisial. Dan kalaupun ingin mengetahui tentang benda itu, maka Juliet harus meminta izin pada Hakim Maddow. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi dan Sim sudah menunggu mereka. Namun entah apa maksudnya, sebelum masuk ke dalam, Paul memberikan sebuah kode pada Juliet. How are things? Good. Everything is good. Setelah bertemu dengan Hakim Maddow, Juliet langsung menyerahkan benda itu, namun Sim langsung mengambilnya dan bertanya dari mana mendapatkannya. Juliet menjelaskan kalau dia mendapatkan benda ini di rumah Douglas. Dan mungkin bukan hanya Douglas saja yang sudah melakukan kejahatan. Tentu Sim sangat terkejut dan mengatakan kalau benda ini bukan milik Douglas, melainkan milik George, termasuk jam tangan yang dipakai oleh Juliet. As long as you take Paul with you. Yeah, of course. Namun masalahnya sekarang ini yudisial akan terus mengawasi Juliet kemanapun dia pergi. Sehingga Paul pun akan terus bersama Juliet sampai situasi aman terkendali. Dan sampai sekarang belum tahu apakah Paul berpihak pada Juliet atau pada bosnya, yaitu Simsalabim. Let's go. Kemudian mereka pergi bertemu dengan Patrick. Di sini Juliet bertanya tentang orang yang sering menjual barang peninggalan. Awalnya Patrick tidak ingin mengatakannya. Namun dikarenakan Juliet mengancam akan menangkapnya, sehingga dia pun tidak punya pilihan lain dan langsung menuliskan namanya.
I need you and Halston Jr. to stop showing up here. This fucking bullshit. Sementara Sim yang merasa penasaran dengan benda ini mulai mencari informasi. Kemudian mereka pergi bertemu dengan Regina yang ternyata mantan pacarnya George. Dan Regina mengetahui kalau jam tangan yang dipakai oleh Juliet adalah milik George. Belongs to my boyfriend. Juliet pun mengatakan kalau George sudah meninggal. Dan tentu hal itu membuat Regina sangat terkejut. Namun tujuan dari mereka datang ke sini untuk bertanya tentang barang peninggalan yang sering dijual oleh Regina. Regina mengatakan bahwa dia bukan penjual barang peninggalan, tapi dia membelinya termasuk jam tangan tersebut. Dan merasa kalau barang itu bukanlah barang ilegal. Regina pun mengatakan kalau Josh meninggalkannya setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ibaratnya habis manis sepah dibuang. Dan hal itu membuat Regina sangat kecewa. When he told you he loved you. Singkat waktu besok harinya, wali kota bersama Sim datang ke kantor Sheriff dan meminta pada semua orang untuk pergi kecuali Paul dan juga Juliet. Di sini Sim mengatakan kalau dia sangat yakin benda itu milik George. Di mana ketika Yudisial menggeledah rumahnya, mereka tidak menemukan apapun. Juliet mengatakan benda itu memang dia dapat di rumah Douglas dan Paul yang sudah menemukannya. Wali kota beranggapan mungkin saja saat Douglas ikut menggeledah rumah George, dia pun dengan sengaja mengambil benda tersebut. Mendengar hal itu, Sim pun hanya terdiam dan mereka pun langsung pergi. Namun di sini Paul sangat marah kepada Juliet, karena ternyata Juliet sendiri yang sudah menyimpan benda itu di rumah Douglas. Artinya jika pihak yudisial mengetahuinya, maka Paul pun akan dihukum dan bisa saja akan dikirim keluar. Kemudian Juliet bertemu dengan Lucas, di mana Lucas ini setiap harinya selalu melihat bintang yang ada di luar. Namun sayangnya sekarang ini tidak ada satupun bintang. Kemudian Juliet mengatakan pada Martha kalau besok dirinya akan mengundurkan diri sebagai sheriff, dikarenakan sampai sekarang belum mengetahui penyebab kematian dari George. Dan hal itu membuatnya merasa tidak ada gunanya terus menjadi sheriff. Mendengar hal itu membuat Martha merasa kecewa, dikarenakan ada tanggung jawab yang lebih besar daripada mengetahui penyebab kematian dari George, dan meminta untuk melakukan tugasnya sebagai sheriff. Dan faktanya ternyata Regina lah yang sudah melaporkan George pada pihak yudisial. Regina pun mengatakan ketika malam hari ada yang datang ke rumahnya, namun dia pun tidak bisa melihatnya dikarenakan orang itu mematikan lampunya. Di mana orang itu mengajukan pertanyaan pada Regina dan harus menjawabnya dengan jujur. Jika tidak, dia pun akan menghabisi keluarga Regina. Sehingga Regina pun mengatakan semuanya termasuk flashdisknya. Juliet pun beranggapan mungkin saja flashdisknya sudah dihancurkan oleh pihak yudisial. Tentu hal itu pun membuat Juliet sangat kesal. Namun ketika akan pergi, Regina malah menahannya, dan dia pun langsung memberikan sesuatu kepada Juliet. It's a gift from George's mother. Di mana buku ini milik ibunya George yang diberikan kepada Gloria, dan buku ini sudah ada sebelum silo dibangun. Regina meminta untuk menyimpannya karena buku ini sangat penting. Saking pentingnya buku ini pun sangat berbahaya, dikarenakan yudisial akan membunuh siapapun yang memegangnya. Setelah sampai di rumah, Juliet pun langsung membuka bukunya, dan dia pun sangat amat terkejut saat melihat isinya. Dikarenakan Juliet melihat dunia luar yang sangat indah. Namun ternyata tanpa diduga, selama ini Juliet pun diawasi lewat kamera pengawas. Bukan hanya Juliet saja tapi semua warga yang ada di silo. Dan mereka yang melihat buku itu pun sangat terkejut, sehingga langsung pergi untuk melaporkan pada atasan mereka. Sementara Gloria membayangkan dirinya sedang ada di pantai yang ada di buku tersebut bersama suami dan juga anaknya. Tidak lama perawat datang dan memberikan obat padanya. Namun Gloria selalu mengatakan bahwa dia melihat air dan ingin kembali ke sana. Tentu perawat itu pun mengabaikan ucapan dari Gloria. Di lain tempat, Juliet membawa buku itu bersamanya. Dan sampai sekarang dia pun belum sadar sedang diawasi. Dan tentu orang yang sudah mengawasinya adalah si Sim Salabin.
Kemudian Juliet pergi ke ruang perawatan untuk bertemu dengan Gloria. Awalnya perawat ini pun tidak mengizinkan Juliet untuk bertemu dengan Gloria, dikarenakan hanya orang tertentu yang boleh melihatnya. Namun saat Juliet menunjukkan bahwa dia adalah Sheriff di Shiloh, perawat ini pun langsung mengantarkan Juliet untuk bertemu dengan Gloria. Gloria? Perawat ini pun mengatakan bahwa Gloria mengalami halusinasi yang sangat berat, di mana dia selalu mengatakan tentang air. Juliet pun yang penasaran berniat untuk mengajaknya pergi jalan-jalan. Namun hal itu pun tidak boleh dikarenakan Juliet harus minta izin pada Hakim Maddow. Tanpa pikir panjang, Juliet pun langsung pergi untuk bertemu dengan Hakim Maddow. Namun ternyata Hakim Maddow tidak ada di kantornya, dikarenakan dia sedang sakit dan ada di rumah. Sementara Paul sangat panik dan berlari seedan-edannya, dikarenakan ternyata ada tawuran antar warga yang tidak kebagian BLT, akibat dikorupsi oleh para pejabat yang haus akan uang haram. Ketika kembali ke kantor, Juliet pun sangat terkejut melihat banyak orang yang terluka. Dan tentu Paul pun sangat edan kepada Juliet, dikarenakan dari tadi dia menghubungi Juliet namun tidak ada jawaban. Padahal dia sedang butuh bantuan di mana para warga sedang tawuran. Bahkan Paul sengaja berbohong kepada wali kota hanya untuk membela Juliet. Juliet lalu mengatakan bahwa mereka yang sudah mati bukanlah bunuh diri, tapi dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu, Juliet pergi untuk mencari informasi. Kemudian Juliet pun pergi bertemu dengan wali kota, di mana wali kota mengatakan bahwa dia mendapat sebuah ancaman. Mendengar hal itu, Juliet pun berniat akan meminta pengawal untuk menjaga wali kota. Namun wali kota langsung menolaknya, dan mengatakan bahwa kita harus mencegah tindakan dari Hakim Maddow, yang berniat untuk menguasai sumber utama di Shiloh, yaitu sumber tenaga listrik. Dan tidak lama lagi Hakim Maddow akan melengsarkannya sebagai wali kota. I hope you get to the bottom of it. The rest of us can do to stop her. Tanpa pikir panjang, Juliet pun langsung pergi bertemu dengan Hakim Maddow di rumahnya. Namun bukan untuk membahas tentang Hakim Maddow yang berniat untuk menguasai Shiloh, melainkan untuk membahas tentang Gloria, di mana Juliet pun akan mundur sebagai sheriff jika Hakim Maddow mengizinkannya untuk bicara dengan Gloria. Namun tentu saja Hakim Maddow menolaknya, dikarenakan dia tidak bisa melakukan apapun untuk masalah Gloria. Bahkan Hakim Maddow pun sempat menangis seperti sedang tertekan, dan menyuruh kepada Juliet untuk pergi sekarang juga, sebelum Judicial datang untuk menangkap Juliet. Artinya mungkin saja Hakim Maddow hanyalah dijadikan sebuah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Hal itu pun membuat Juliet semakin bingung ada apa dengan Shiloh. Tidak lama Lucas pun datang, dan mereka pun merasa ada yang aneh dengan bintangnya, dikarenakan hampir setiap malam letak bintangnya selalu sama. Bahkan Lucas pun pernah melihat ada sebuah kilatan cahaya yang jatuh. Dan kampretnya karena terbawa suasana, Lucas pun mencoba untuk mencium Juliet. Namun tentu saja Juliet pun menolaknya dan dia pun langsung pergi. Hey, I'm sorry. Besok harinya Juliet bertemu dengan ayahnya untuk meminta bantuan, dikarenakan ayahnya adalah seorang dokter di rumah sakit tempat Gloria dirawat. Oleh karena itu Juliet ingin bertemu dengan Gloria, dikarenakan ada sesuatu yang penting ingin Juliet tanyakan padanya. Tanpa pikir panjang, ayahnya langsung pergi ke rumah sakit dan mengajak Gloria untuk ikut dengannya ke ruangan bayi sekarang juga. Did anyone see you? Namun sayangnya sekarang ini Gloria masih dalam pengaruh obat bius dan membutuhkan waktu hingga 6 jam agar obatnya hilang. Namun Juliet pun tidak mungkin untuk menunggu selama itu dan meminta pada ayahnya untuk melakukan sesuatu, sehingga ayahnya langsung mengambil obat untuk menyadarkan Gloria. Gloria, this is what I was afraid of. What's happening to her? Namun ternyata Gloria malah kejang, dan hal itu pun membuat Juliet kembali teringat pada adiknya yang sudah meninggal, yaitu Jacob. Dan untung saja Gloria pun mulai membaik. Namun Juliet pun harus menunggu sampai Gloria sadar. Sementara itu Sim pergi ke tempat kebersihan, dan faktanya ternyata di tempat inilah dia mengawasi semua aktivitas warga Shiloh. Namun Sim sangat marah dikarenakan mereka kehilangan Juliet. Dan terakhir kali mereka melihat Juliet masuk ke rumah sakit, sehingga Sim meminta pada anak buahnya untuk mencarinya di rumah sakit. None of you? Start checking every single room for what we're missing. Dan ternyata hanya di ruangan inilah tidak ada satupun kamera yang terpasang. Di sini Gloria pun mulai tersadar, dan Juliet langsung menunjukkan buku itu padanya. Tentu Gloria yang melihatnya sangat terkejut sekaligus senang, dikarenakan sudah lama dia tidak melihat buku tersebut.
Gloria pun lalu mengatakan tentang penjaga api, yaitu kelompok yang ingin mencari tahu tentang kebenaran yang ada di Silo. Namun sayangnya petinggi dari Silo mengetahuinya, sehingga menghapus ingatan mereka. Dan mereka yang masih ingat akan dibantai oleh petinggi Silo, dikarenakan tidak ada yang boleh mencari tahu ataupun mengetahui tentang kebenaran Silo. Dan penjaga api yang terakhir adalah ibunya George. Sementara ibunya Juliet bukan penjaga api, namun dia memiliki tujuan yang sama untuk mencari kebenaran. To the last Flamekeeper I knew, it wasn't an accident. Water. Kemudian Juliet pun langsung membawa kembali Gloria ke kamarnya. Dan tentu hal itu pun diketahui oleh Sim yang melihat dari kamera pengawas. Gloria mengatakan kalau Becker pernah datang ke sini sambil membawa bunga dan menyimpannya di dekat cermin. Namun petugas pun langsung datang untuk mengambil bunganya. Dan hal itu pun membuat Juliet teringat pada pesan Becker yang meminta padanya untuk menyimpan bunga sebanyak mungkin di depan cermin. No idea what it is. Dan ya, hal itu pun membuat Juliet sangat terkejut, dikarenakan selama ini mereka diawasi lewat cermin ini. Dan itulah sebabnya kenapa Becker menyimpan bunga di depan cermin, karena dia sudah mengetahuinya. Dan ternyata Becker juga menyimpan sesuatu di dalam ventilasi udara. Kemudian Juliet pun langsung menutup cerminnya dengan kain. Tentu hal itu membuat Sim tidak bisa melihat apapun dan dia pun langsung pergi dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Juliet sekarang juga. Send the raiders. Now! Dan ya, akhirnya Juliet pun berhasil menemukan flashdisknya. Gloria pun mengatakan kalau sekarang Juliet adalah penjaga api yang terakhir dan menyuruhnya untuk pergi sekarang juga, dikarenakan para penjaga akan datang untuk menangkap Juliet. Why she killed herself? Where is she? Kemudian scene flashback saat Juliet masih kecil, di mana dia bersama ibunya pergi bertemu dengan seorang petani. Namun petani ini sangat cemas dikarenakan Hana malah membawa anaknya. Hana pun mengatakan kalau anaknya bisa menjaga rahasia, dan mereka pun saling bertukar barang. Tapi dia meminta jika Hana tertangkap maka jangan pernah sebut namanya, dikarenakan Silo selalu menang dan warga biasa tidak akan pernah menang. Kemudian mereka pun langsung pergi, dan ternyata isi dari kotaknya adalah seekor kelinci. Tentu Hana pun harus sangat berhati-hati, dikarenakan kelinci termasuk hewan ilegal yang ada di Silo. Kemudian scene kembali ke masa sekarang. Di sini para penjaga sedang mencari Juliet ke ruangan bayi. Namun mereka pun tidak berani masuk dikarenakan tidak ingin membuat para bayinya menangis. Dan tentu hal itu pun membuat Juliet merasa tenang. We're not looking for a baby. Sementara itu, Sim datang bertemu dengan Gloria. Sim mengatakan jika Gloria mau bekerja sama dengannya, maka Gloria tidak akan diberikan obat bius lagi. Dikarenakan Sim mengetahui kalau Juliet mengambil sesuatu dari ventilasi udara. Dan sialnya Gloria malah mengatakan kalau Juliet mengambil sebuah tas. Dan tas itu disimpan oleh Becker. Juliet Nichols. Yes. Dan ya, entah apa yang terjadi. Namun Sim menyuruh perawatnya untuk memberikan obat pada Gloria. Dan Gloria sempat mengatakan kalau Sim tidak akan bisa menang. Namun Sim pun akan melakukan apapun agar mereka bisa menang. Sementara Juliet menggunakan komputer milik ayahnya untuk membuka flashdisknya. Namun sayangnya ternyata aksesnya ditolak. Tentu hal itu membuat Juliet merasa kecewa. Kemudian scene kembali ke masa lalu. Di sini Hana pun menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa darah kelincinya. Dan ternyata ada lubang kecil di jantung kelincinya, sehingga Hana pun akan melakukan operasi. Dan ternyata alat ini satu-satunya yang ada di Silo. Hal itu wajar saja dikarenakan semua warga Silo sudah ada di sini sejak mereka masih kecil. Jadi baru mengenal dengan kaca pembesar ataupun dengan alat yang canggih. Dan jika berhasil alat ini bisa digunakan untuk membantu orang lain. Mungkin kalau sekarang alat ini dikenal dengan mikroskop. Kemudian scene kembali ke masa sekarang. Saat tiba di kantornya, Juliet pun terkejut karena kantornya sedang digeledah oleh yudisial. Tentu saja mereka sedang mencari flashdisknya. Hal itu pun membuat Paul merasa bingung kenapa yudisial bisa datang ke sini. Juliet mengatakan kalau dia tidak tahu apapun. What? And she's sick as a dog. Hey!
Dan Paul sangat marah karena yudisial tidak berhak menggeledah kantor hukum tanpa adanya alasan, dan tentu hal itu sudah melanggar hukum. Kemudian salah satu dari mereka ingin melihat tasnya Juliet. Dengan senang hati, Juliet pun langsung mengeluarkan semua isinya. Let's go. Dan ya, karena tidak menemukan apapun, mereka pun langsung pergi. Namun Juliet pun kembali teringat dengan masa lalunya, di mana pada saat itu yudisial sedang menggeledah rumahnya, dikarenakan mereka curiga kalau Hana sudah menyembunyikan barang ilegal. Juliet pun yang melihatnya merasa ketakutan. Dan di sini Hana mengatakan alat ini bisa menolong semua orang, agar mereka tidak mengalami hal yang sama seperti Jacob. Namun Nicole merasa penemuan dari Hana sangat berbahaya. Hal itu pun membuat Hana beranggapan kalau Nicole melaporkannya pada yudisial. Karena yang tahu benda itu hanya Nicole dan juga Juliet. Nicole mengatakan mana mungkin dia melaporkannya, dan meminta untuk menyerahkan benda itu sebelum rumah kita hancur. Dan karena tidak ada pilihan lain, Hana pun langsung memberikannya. Dan ternyata benda itu adalah mikroskop yang Hana buat sendiri. Alasan yudisial mengetahuinya, itu karena di rumah mereka terdapat kamera pengawas. Kemudian Hana pun langsung merakit alat ini. Tentu mereka pun yang melihatnya sangat terkejut dan langsung menghancurkannya. No! Sementara untuk kelincinya, Hana mengatakan kalau mereka sudah memakannya. Dan ternyata kelincinya tidak mereka makan. Tapi Juliet pun menyembunyikannya di kolong tempat tidurnya. Itu karena Hana tidak ingin mereka membunuh kelincinya. Kembali ke masa sekarang. Di sini Sim sangat marah pada anak buahnya karena mereka malah membawa barang tidak berguna yang dianggap anak buahnya sebagai flashdisk. No, sir. Tidak lama Juliet bersama Paul datang untuk menangkap Sim. Itu karena Sim sudah melanggar aturan dengan menggeledah kantor hukum tanpa adanya bukti. Sim sempat ingin melaporkan pada Hakim Maddow. Namun Juliet pun tidak takut sama sekali dan menyuruh Paul untuk menangkap Sim. Tentu hal itu membuat Sim sangat kesal karena Paul adalah anak buahnya dan sekarang malah menangkapnya. Namun Paul tidak takut karena ini adalah tugasnya. Dan sebelum pergi, Sim mengatakan di mana Juliet akan menyesal karena sudah menangkapnya. Setelah Sim pergi, Juliet pun langsung menutup pintunya dan mencari barang bukti tentang kejahatan dari Sim. Dan Juliet pun berhasil menemukan berkas tentang kematian ibunya. Kemudian Juliet pun langsung pergi bertemu dengan ayahnya. Dan ternyata ibunya mati karena bunuh diri. Namun Juliet sempat tidak percaya pada ayahnya dan merasa curiga kalau ayahnya melaporkan ibunya pada yudisial. Oleh karena itu Juliet meminta pada ayahnya untuk menjelaskan semuanya. Ayahnya mengatakan semenjak kematian Jacob, ibumu merasa sangat sedih dan melampiaskannya dengan melakukan hal yang sangat berbahaya. Namun semua itu dia lakukan hanya untuk menolong orang lain. Namun apa boleh buat, yudisial mengetahuinya dan langsung menghancurkan alatnya. Dan hal itu pun membuat semangat ibumu menjadi hancur. Oleh karena itulah Nicole mengirim Juliet ke tempat mekanik karena memiliki bakat yang sama dengan ibunya. Dan tentunya untuk melindungi Juliet. Juliet lalu mengatakan selama ini yudisial mengawasi semua orang lewat cermin yang ada kameranya. Itulah sebabnya kenapa mereka mengetahui tentang alatnya. Mendengar hal itu membuat Nicole sangat sedih dan tidak ingin kehilangan Juliet. Tidak lama suster datang dan mengatakan kalau akan ada petugas yang datang ke sini. Juliet pun menyadari kalau mereka akan memasang kamera pengawas di tempat ini. Itu artinya tempat ini tidak aman lagi bagi Juliet untuk menyimpan flashdisknya, sehingga dia akan menyimpannya di tempat yang lebih aman. Namun saat pergi ternyata ada pemeriksaan, sehingga dengan terpaksa Juliet pun mencari jalan yang lain. Sementara itu Sim meminta pada Jerry untuk mengambilkannya kopi. Awalnya Jerry pun merasa takut dan melihat pada temannya. Dirasa tidak ada masalah, Jerry pun langsung mengambilkannya. Namun setelah itu Sim ingin meminjam radionya. Lagi-lagi Jerry pun merasa takut dan kembali melihat pada temannya. Namun kali ini temannya pun tidak setuju, sehingga Jerry pun tidak berani memberikannya. Sementara itu Martha mendapat pesan dari Nicole, di mana Juliet akan datang ke tempat Martha jam 6 sore. Namun ternyata sekarang sudah jam 7. Tentu hal itu membuat Martha merasa cemas dan langsung melihat keluar.
Namun Martha merasa sangat takut jika meninggalkan rumahnya. Tidak lama Sally pun datang dan bertanya ada apa. Martha mengatakan kalau Juliet seharusnya datang ke sini sejam yang lalu, namun sampai sekarang belum juga datang. Sehingga Martha meminta pada Sally untuk mencari Juliet. Sementara itu, Lucas mendapat pesan dari Juliet yang meminta untuk datang ke rumahnya sekarang juga. Tanpa lama-lama, Lucas pun langsung pergi dengan harapan bisa mencium Juliet. Setelah sampai, Juliet pun langsung menunjukkan flashdisknya. Namun waktu mereka pun tidak banyak karena 5 menit lagi Yudisial akan datang. Juliet meminta pada Lucas untuk mengakses flashdisknya dikarenakan perlu izin OPSIS untuk membukanya dan Juliet tidak bisa melakukannya. Lucas mengatakan kalau izin OPSIS hanya digunakan pada keamanan yudisial, salah satunya kantor sheriff. Namun tentu saja Juliet pun tidak bisa pergi ke kantornya. Hal itu sama saja dengan bunuh diri. Namun ternyata Lucas menolak untuk membantu Juliet, dikarenakan dia mengetahui benda ini ilegal dan tentu akan sangat berbahaya baginya. Juliet pun memohon pada Lucas untuk membantunya. Namun tetap saja Lucas menolaknya, sehingga Juliet pun langsung memecahkan cerminnya dan mengambil kameranya. Lucas yang melihatnya sangat terkejut. Ternyata selama ini mereka sedang diawasi. Juliet pun kembali memohon pada Lucas untuk menolongnya. Namun tetap saja Lucas menolaknya. Sehingga Juliet pun langsung pergi. Juliet! Juliet! Tidak lama setelah itu petugas datang untuk menangkap Juliet. Dan Lucas pun yang melihatnya langsung pergi. Sementara Juliet pun yang akan pergi malah diperiksa dan meminta untuk menunjukkan KTP dan juga tasnya. Tentu saja Juliet pun sangat panik dan mengatakan bahwa dia sedang buru-buru. Namun untung saja wali kota datang, sehingga Juliet pun bisa pergi dengan aman. Wali kota kemudian bertanya alasan Juliet menangkap Sisim. Juliet pun mengatakan yudisial akan melakukan kudeta. Namun dalangnya bukanlah Hakim Madau tapi Sisim. Tentu wali kota pun sangat terkejut dan mengajak Juliet pergi ke tempat yang lebih aman. Juliet mengatakan kalau Sim berniat untuk mengambil alih Silo dan menutupi semua kejahatannya. Kemudian Sim pun akan membunuh Juliet. Mendengar hal itu wali kota sangat terkejut. Dikarenakan setelah Juliet mati, maka selanjutnya adalah wali kota. Namun tanpa disengaja wali kota malah mengatakan tentang flashdisknya. What you're talking about? Clock is running. Oops. How would I know there's a hard drive? Dan ya, tanpa diduga ternyata dalangnya adalah wali kota alias si Bernard. Dan wali kota pun menuduh Juliet sudah mengatakan kata terlarang yang ada di Silo, yaitu aku ingin keluar. Padahal Juliet pun tidak pernah mengatakannya. Dan selama ini Hakim Madau pun dikendalikan oleh Bernard. Bernard mengatakan flashdisk itu adalah ancaman baginya. Bahkan dia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Bernard pun lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Juliet. Juliet pun berusaha untuk melawan mereka. Namun karena kalah jumlah mereka pun berhasil menangkap Juliet. Dan dengan sombongnya kalau Sim pernah mengatakan bahwa Juliet pun akan menyesal karena sudah menangkapnya. Dan sekarang hal itu pun terbukti. Sementara itu mereka pun merasa cemas pada Juliet. Dikarenakan sekarang yudisial sedang mencarinya dan mungkin saja berhasil menangkapnya. Di sini Juliet pun mencoba untuk menjelaskan semuanya pada Paul. Namun Paul pun merasa bingung harus percaya pada siapa. Dikarenakan sekarang Juliet tidak bisa melakukan apapun. Namun Juliet mencoba untuk membela diri. Meskipun hal itu sangatlah mustahil. Bahkan dengan edannya Sisim langsung memukulnya. Namun tiba-tiba penyakit sindrom dari Paul kembali kambuh, di mana tangannya akan gemetar jika dia sedang cemas ataupun merasa takut. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Juliet untuk kabur. Dan untungnya ternyata Juliet berhasil selamat, sehingga dia pun langsung berlari seedan-edannya. Hal itu pun membuat Sim merasa kecewa karena Juliet berhasil lolos dan beranggapan kalau Paul sengaja melepaskannya. Kemudian Sim langsung bertemu dengan wali kota. Tentu dia pun merasa kesal dan menyuruh kepada Sim untuk mencari Juliet.
Sim mengatakan anak buahnya sudah dikerahkan untuk mencarinya, namun sampai sekarang belum juga menemukannya. Mungkin saja sudah pergi ke tingkat paling bawah. Namun tiba-tiba saja benda dengan angka 18 milik wali kota bercahaya, dan hal itu pun membuatnya semakin tidak tenang. Sementara itu, Paul mengatakan pada istrinya, kalau dia merasa bersalah karena penyakitnya malah kambuh di waktu yang tidak tepat, sehingga Juliet pun berhasil kabur. Dan ternyata sekarang Paul ditunjuk sebagai sheriff yang baru. Namun istrinya sangat marah dan tidak setuju. Itu karena Paul memiliki penyakit sindrom dan tidak layak untuk menjadi sheriff. Dimana jika Yudisial mengetahuinya maka Paul akan kehilangan segalanya. Di lain tempat, Hank bersama Yudisial pergi ke rumah Martha. Tentu saja mereka sedang mencari Juliet. Dan dengan senang hati Martha pun mengizinkan mereka untuk masuk. Sementara itu, ketika Nicole sedang bersama dengan pasiennya, tidak lama petugas datang dan bertanya di mana Juliet. Tentu Nicole sangat marah karena mereka akan membangunkan bayinya. Tidak lama Sim datang dan meminta kepada mereka untuk pergi, karena para bayi akan bangun jika mereka tetap ada di sini. This poor woman might just kill you. Sim lalu mengatakan dia tahu kalau Juliet sangat penting bagi Nicole. Tapi demi kebaikan semua orang maka Nicole harus mengatakan di mana Juliet. Karena dia sudah mengatakan ingin keluar dari silo. Namun Nicole mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana anaknya. No idea where she is. Sementara itu petugas datang ke rumah Sim untuk menjaga keluarganya. Namun Camilla menolaknya karena bisa jaga diri sendiri dan menyuruh kepada mereka untuk pergi. Namun saat masuk ke rumah, Camilla melihat kameranya sudah hancur. Tentu hal itu membuatnya merasa cemas. Kemudian Camilla mulai memeriksa rumahnya dan melihat flashdisk di kamarnya. Namun tiba-tiba... Dan ya, ternyata itu adalah jebakan. Alhasil Juliet pun berhasil menangkapnya dan langsung mengikatnya dengan borgol. Namun tidak lupa Juliet pun menyingkirkan barang-barang yang dianggapnya berbahaya agar Camilla tidak bisa melepaskan borgolnya. Kemudian Juliet menggunakan komputer milik Sim untuk membuka flashdisknya. Juliet mengatakan saat dia masih kecil Yudisial datang ke rumahnya dan mereka pun menghancurkan semuanya termasuk harapan dari ibunya. Camilla mengatakan semua itu demi kebaikan Silo agar semua orang merasa tetap aman. Dan Sim tidak pernah mengendalikan Silo dan tidak ada hubungannya saat Juliet masih kecil. Juliet pun mengatakan Camilla tidak tahu perbuatan dari suaminya untuk menjaga Silo. Itu karena yang Camilla tahu suaminya adalah orang baik. Dan ternyata dulunya Camilla adalah mantan petugas dari Yudisial. Namun semenjak menikah Camilla memutuskan untuk berhenti. Sementara itu wali kota merasa tidak tenang sambil memegang benda tersebut. Yang sampai sekarang belum tahu benda itu untuk apa. Kemudian Sim datang dan mengatakan kalau dia belum juga menemukan Juliet. Mungkin saja dia sedang bersembunyi di suatu tempat, karena kamera pengawas pun tidak melihatnya. Namun Sim berhasil mendapatkan informasi, di mana Juliet sempat mengirim pesan pada seorang pria bernama Lucas, dan dia pun langsung pergi ke rumah Juliet. Di lain tempat, Yudisial sedang menggeledah rumah Juliet. Tidak lama Paul datang dan berniat ingin membantu. Namun seorang petugas menyuruhnya untuk pergi, dan jika tidak pergi maka Paul akan ditangkap. Namun tentu saja hal itu pun tidak mungkin, karena ternyata petugasnya adalah temannya Paul yang bernama Robinson. Robinson meminta maaf karena ini adalah perintah, namun dia pun akan mengabari jika menemukan sesuatu. Namun ternyata setelah Yudisial pergi, Paul langsung masuk ke rumah Juliet, dan tidak lupa mengunci pintunya agar tidak ada yang masuk. Kemudian dia mulai mencari barang yang mungkin saja disembunyikan oleh Juliet. Namun Paul tidak menemukan apapun. Dan dia pun baru ingat tentang kotak yang ada di kamar mandi, sehingga langsung melihatnya. Dan ternyata kotaknya kosong. Namun ketika melepaskan kotaknya, dia pun berhasil menemukan bukunya. Dan ya, tentu saja setelah membukanya dia pun sangat terkejut. Namun bukannya disimpan, ternyata dia memutuskan untuk membakarnya. Namun sebelum membakarnya dia merobek satu halaman dan menyimpannya.
Mungkin saja alasan membakar bukunya, karena dia takut jika Yudisial menemukan bukunya, malah akan membuat hukuman Juliet semakin berat. Intinya mungkin saja dia ingin melindungi Juliet dengan caranya sendiri. Sementara itu, Lucas pun sedang bersama dengan wali kota, dan wali kota pun mulai bertanya tentang Juliet. Lucas mengatakan kalau dia dan Juliet hanyalah teman. Namun tentu wali kota tidak percaya. Itu karena mengetahui kalau Lucas pergi ke rumah Juliet, dan Juliet pun sudah menghancurkan cerminnya untuk mengambil kameranya. Ditambah lagi dia menunjukkan flashdisknya kepada Lucas. Dan hal itu adalah tingkat kejahatan yang sangat berat, karena benda itu sangatlah berbahaya. Dan Lucas pun tidak melaporkan benda itu padanya. Mendengar hal itu, Lucas pun merasa tidak tenang dan mengatakan kalau dia tidak melakukan apapun, bahkan tidak tahu benda itu ilegal. Namun lagi-lagi wali kota tidak percaya, sehingga memaksa Lucas untuk mengatakan semuanya tentang flashdisknya. I have no idea where she is. What did she want from you? Lucas mengatakan kalau dia tidak sempat melihat isinya, namun di benda itu terdapat angka 18. Mendengar hal itu membuat wali kota sangat terkejut, dikarenakan angkanya sama dengan benda yang dipegang oleh wali kota, yaitu 18. Put him somewhere. Don't let him talk to anyone. Sementara itu, Juliet pun berhasil membuka flashdisknya dan melihat banyak sekali berkas. Namun ada satu berkas yang membuat Juliet merasa penasaran, yaitu mulai dari sini. Dan ternyata berkas itu berisikan video dari George. Tentu Juliet pun yang melihatnya sangat terkejut dan sempat beranggapan kalau George masih hidup. Hal itu wajar saja karena Juliet lahir di Shiloh dan belum pernah melihat video semacam ini. Namun ternyata Camilla berhasil membuka borgolnya dan langsung mengambil palu untuk memukul Juliet. Namun Juliet menyadarinya. Stop. You can either run right now. Camilla mengatakan jika Juliet menghubungkan benda itu, maka mereka akan tahu Juliet ada di mana. Sehingga dengan baik hatinya, Camilla menyuruhnya untuk pergi sebelum mereka datang. Keep watching and die. You can either run right now. Di sini wali kota pun menyuruh untuk melacak nomor seri 18 pada flashdisknya. Dengan melacaknya, maka wali kota bisa mengetahui di mana Juliet sekarang ini. Dan tidak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan lokasinya, yaitu ada di tingkat 17 nomor 114. Tentu hal itu membuat Sim sangat terkejut, sehingga dia pun langsung pergi. 17. Yes, sir. Gotta be fucking 17. Get every available radar. Namun ternyata tiba-tiba saja sebagian kameranya malah mati. Itu karena mungkin saja Juliet sudah merusaknya. Shit. Kemudian Sim pun sudah sampai di rumahnya. Namun tentu saja Juliet pun sudah pergi. Sementara itu Danny datang ke rumah Patrick. Namun dia sangat terkejut melihat ada Sheriff di rumah Patrick. Juliet pun mengatakan kalau dia butuh bantuan dari Danny. Itu karena ternyata Danny adalah seorang hacker, di mana dia pernah meretas jaringan keamanan dari Shiloh, dan juga sering menjual barang curian dengan aman. Kemudian Juliet pun menunjukkan flashdisknya, dan ternyata Danny pun mengetahui benda ini milik George. Shiloh, anywhere you want to send a team of raiders? Oh, 98. One who turned you in on the counterfeit. Sementara itu, Camilla mengatakan bahwa dia sengaja melepaskan Juliet, dikarenakan akan banyak petugas yang datang ke rumahnya, dan takutnya mereka akan menggunakan senjata untuk menangkap Juliet. Dan Camilla pun tidak ingin hal itu terjadi, karena akan membuat anaknya sangat ketakutan. Anaknya pun meminta kepada Sim untuk menangkap wanita itu. Sementara itu, Danny pun mulai membuka flashdisknya, dan Juliet mengatakan bahwa mereka bisa mengetahui lokasi dari flashdisknya. Namun Danny pun tidak merasa takut dan terlihat biasa saja. Itu karena dia akan memindahkan lokasinya sekarang ini ke tempat lain, sehingga Yudisial tidak akan menemukan lokasi mereka. Dan dengan buku petunjuk yang dibuat oleh Allison, Danny pun bisa membukanya dengan mudah. Hey, Jules. Dan ya, mereka pun sangat terkejut melihat videonya. Dan ternyata wali kota berhasil menemukan lokasi mereka. Namun dia pun merasa aneh bagaimana caranya Juliet bisa ada di tingkat 98 dengan cepat, padahal baru saja ada di tingkat 17. Ternyata Joe sudah punya firasat bahwa dia akan mati, sehingga dengan sengaja membuat video ini untuk Juliet. Dia mengatakan alasan dari Allison ingin pergi keluar, dikarenakan dia melihat berkas tentang pembersihan Jane Carmody. In case I wasn't clear enough earlier.
Sementara itu, wali kota pun menyadari kalau Juliet menyuruh seseorang untuk merubah lokasinya, dan orang itu sangatlah pintar. Namun wali kota sangat yakin bahwa dia akan menemukan dan menangkap Juliet. Kemudian Juliet pun langsung membuka berkas tentang Jane Carmody. Dan tentu hal itu membuat mereka sangat amat terkejut, dikarenakan sekarang mereka mengetahui alasan Allison pergi dari Silo. Di sini, Juliet berniat akan mengatakan tentang hal ini kepada semua orang, dengan cara menayangkan videonya pada komputer setiap orang, dikarenakan semua komputer dikendalikan oleh IT. Namun hal itu tidak akan mudah karena Danny harus mengambil alih jaringan IT-nya. Dan untung saja di tiap 30 tingkat ada penguat sinyal yang bisa Danny gunakan, sehingga mereka pun akan pergi ke tempat yang paling dekat. Awalnya Patrick pun tidak akan ikut. Namun Juliet mengatakan tidak lama lagi Judicial akan datang ke sini. Dan ya mau tidak mau Patrick memutuskan untuk ikut. Great, real great. It's assigned to Patrick Kennedy. Dan benar saja mereka pun berhasil mendapatkan lokasinya. Sehingga Sim langsung menyuruh anak buahnya untuk pergi ke rumah Patrick. Tidak butuh waktu lama mereka pun sudah sampai dan langsung masuk ke dalam. Dan Patrick melihat mereka dari kejauhan. Namun ternyata salah satu petugas menyadarinya. Dan ternyata mereka akan masuk ke dalam pembuangan sampah karena hanya jalan ini yang paling aman untuk mereka lewati. Sementara itu, Sim mendapat pesan dari Robinson, di mana dia mengatakan pada saat menggeledah rumah Juliet, Paul pun datang dan berniat ingin masuk. Tentu hal itu pun membuat Sim merasa kesal. Di sini, Sim sudah menyuruh Paul untuk tetap di rumah. Tapi kenapa malah pergi ke tempat Juliet? Paul mengatakan mungkin saja dia bisa tahu alasan Juliet ingin keluar dari Silo. Sim lalu bertanya apakah Paul menemukan sesuatu di rumahnya. Dan untungnya Paul pun tidak mengatakan tentang buku itu kepada Sim. Namun Sim merasa kesal karena Juliet sudah mengancam keluarganya, dan hal itu membuat anaknya sangat ketakutan. Namun di sini tangan Paul kembali kambuh. Sim pun yang melihatnya lalu bertanya apa yang terjadi. Namun Paul hanya diam saja. Di lain sisi mereka berhasil keluar dari pembuangan sampah, dan tidak lama Danny pun menemukan pemancar sinyalnya. Kemudian Danny mulai memasukkan harddisknya. Namun mereka tidak punya banyak waktu karena ada kamera yang mengarah pada mereka. Dan untung saja Bernard pun belum melihat mereka. Patrick berniat akan menghancurkan kameranya, namun Danny langsung mencegahnya. Itu karena Judicial akan datang ke tempat mereka lebih cepat. Just give me a second. The drive just popped on 126. Dan iya, ternyata benar saja Bernard pun berhasil menemukan lokasi mereka. Sehingga Bernard menyuruh anak buahnya untuk memanggil Sim. Dan Bernard juga melihat mereka dari kamera pengawas. Danny pun yang tahu lokasi mereka berhasil ditemukan, menyuruh Patrick untuk menghancurkan kameranya sekarang juga. Dan alasan Danny tidak langsung menghancurkan kameranya, itu karena Judicial akan datang lebih cepat. Dan Danny membutuhkan waktu agar bisa menghubungkan harddisknya. Tidak lama Danny berhasil mengambil alih jaringannya, dan Juliet langsung menampilkan videonya. Tentu hal itu membuat Bernard sangat panik, dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menutup matanya termasuk Sim yang tidak boleh melihatnya. Dan tentu Sim yang melihatnya sangat terkejut, karena dia juga baru tahu tentang video tersebut. Namun dia tidak berani untuk bertanya. Dan dengan cepat Bernard langsung mematikan semua jaringannya. Mereka pun tidak bisa melakukan apapun sehingga memutuskan untuk pergi. Namun Juliet menyuruh Patrick dan Danny untuk pergi berdua, sedangkan dirinya akan pergi sendiri. Sementara Bernard mengatakan pada mereka untuk melupakan apa yang mereka lihat. You will unsee. You have just seen. Tidak lama Sim mendapat laporan kalau Patrick dan Danny berhasil tertangkap. Sementara untuk Juliet berhasil kabur. Dan ternyata Bernard menyadari kalau Juliet masuk ke dalam pembuangan sampah. Dan ternyata benar saja mereka berhasil menemukan Juliet. Sehingga Sim menyuruh untuk memasukkan barang bekas agar Juliet terjatuh.
Meskipun sempat kesulitan, namun Juliet berhasil untuk bertahan. Mengetahui akan hal itu, Sim menyuruh untuk memasukkan barang yang jauh lebih besar. Dan kali ini dia sangat yakin Juliet akan terjatuh. Kemudian Shirley membawa Juliet ke tempat Martha, karena dia bingung harus membawanya kemana lagi. Namun kampretnya ternyata Knock malah melaporkan Juliet ada di sini. Alasannya karena tidak ada tempat yang aman bagi Juliet untuk bersembunyi, dan takutnya tempat ini akan dihancurkan. Tentu hal itu membuat Shirley merasa kesal. Namun Juliet mengatakan hal itu ada benarnya. Dia tidak ingin semua yang ada di sini menjadi korban atas perbuatannya. Dan sebelum ditangkap, Juliet ingin bicara berdua dengan Martha. Things I need to tell you, okay? Tidak lama Bernard dan Sim pun datang. Shirley mencoba untuk menahannya, namun hal itu tidak ada gunanya. Sim menyuruh pada Martha untuk keluar, namun Juliet melarangnya. Itu karena selama 25 tahun Martha belum pernah keluar dari rumahnya, sehingga Bernard menyuruh Martha untuk tetap di sini. Sim sangat marah karena Juliet sudah mengancam keluarganya. Namun Bernard pun berhasil menenangkannya dan menyuruh kepada Sim untuk menunggu di luar. Bernard mengatakan kalau perbuatan dari Juliet akan membunuh semua orang yang ada di silo, dan Bernard langsung menghancurkan harddisknya. Bernard juga mengatakan untuk mencegah agar teman Juliet tidak dihukum, maka Juliet pun harus menuruti semua ucapannya, dan apapun yang Juliet inginkan akan Bernard kabulkan, sebagai permintaan terakhir sebelum dikirim keluar. Dan Juliet pun meminta untuk mengatakan apa yang terjadi kepada George. Di sini sebagian warga merasa sangat sedih melihat Juliet ditangkap. Namun mereka pun tidak ada yang tahu penyebab Juliet akan dikirim keluar. Yang mereka tahu kalau Juliet mengatakan aku ingin pergi keluar, walaupun Juliet tidak pernah mengatakannya. Di sini Shirley masih marah pada Knock dan akan pergi untuk bertemu dengannya. Dan Martha merasa tidak berguna. Itu karena selama 25 tahun tidak pernah meninggalkan rumahnya. Alasannya karena Martha memiliki kenangan buruk pada masa lalunya, yang membuatnya merasa takut jika pergi keluar. Martha pun lalu mengambil sesuatu dari lemarinya. Dan ternyata kali ini Martha memutuskan untuk pergi keluar, meskipun dia merasa sangat ketakutan. Dan tak apa maksudnya Martha mengatakan pada dirinya sendiri, kalau Juliet hanya mengandalkannya. Mungkin saja saat Juliet akan dikirim keluar, Martha dan Juliet pun merencanakan sesuatu. Mereka pun yang melihat Martha merasa aneh. Itu karena baru kali ini mereka melihat Martha ada di luar, dan Hank pun yang melihatnya sangat terkejut dan bertanya akan pergi kemana. Martha pun hanya menjawab ingin mencari udara. Di sini Juliet pun yang kehausan meminta air, dan Bernard memberikannya. Namun dia kesulitan untuk meminumnya, sehingga Bernard langsung membantunya. Kemudian Bernard meminta pada anak buahnya untuk melepaskan Juliet. Sim lalu mengatakan jika Juliet sudah mengatakan semuanya pada yang lain, maka kita pun harus menangkap mereka. Namun Bernard tidak akan melakukannya karena dia sudah membuat perjanjian. Sementara itu, Martha bertemu dengan teman lamanya yaitu Clara. Clara pun yang melihat Martha ada di sini cukup terkejut. Namun entah apa maksudnya, Martha pun mengatakan tentang persediaan. Dan Clara mengetahui kalau hal ini ada hubungannya dengan Juliet. Clara pun lalu membahas tentang kabel panas yang dulu pernah dicuri oleh Juliet, di mana tindakannya sudah meruntuhkan yudisial. Intinya mereka berdua sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu ternyata mereka membawa Juliet ke ruang pengawasan, dan tentu Juliet pun yang melihatnya sangat terkejut. Tujuan dari Bernard membawanya ke sini itu karena Juliet ingin melihat tentang kematian dari George. By then he knew what they looked like. Ternyata George sudah mengetahui bahwa di silo ada kamera pengawas, sehingga dia sengaja berhenti di depan kamera saat akan dibawa pada Hakim Madau. Namun George mengetahui kalau dia akan disiksa sampai menyerahkan harddisknya, dan tentu sampai kapanpun dia tidak akan menyerahkannya. Hingga akhirnya dia lebih memilih untuk terjun bebas. Itu artinya memang benar kematian dari George adalah bunuh diri. Tentu Juliet pun yang melihatnya merasa sangat sedih. Kemudian mereka pun mengukur Juliet untuk membuat baju pelindung yang akan dia gunakan untuk pergi keluar. Dan mereka berdua pun merasa tenang, karena sekarang tidak ada ancaman lagi di silo.
Di sini ayahnya datang membawakan makanan untuk Juliet. Ayahnya lalu mengatakan kenapa Juliet ingin pergi keluar. Namun ketika Juliet akan menjelaskan semuanya, dia pun sadar di tempatnya ada kamera, sehingga Juliet langsung mengalihkan pembicaranya. Itu karena jika Juliet mengatakannya, maka orang terdekatnya tidak akan selamat, termasuk ayahnya. Sementara itu, Bernard memanggil Lucas. Berkat bantuan dari Lucas, sekarang Juliet berhasil tertangkap. Dan sebagai imbalannya, Lucas tidak akan dikirim keluar, namun akan pergi ke tambang untuk bekerja selama 10 tahun. Itu karena Bernard merasa kalau Lucas akan menjadi ancaman baginya sama seperti Juliet. Di lain tempat, Sherry membawakan makanan untuk Juliet. Namun Juliet menolaknya karena dia sudah makan. Sherry lalu mengatakan kalau Martha memintanya agar Juliet mengambil kotaknya. Dan ternyata di kotak itu terdapat surat dari Martha. Juliet membacanya dengan membelakangi kamera agar Bernard tidak mengetahuinya. Dan entah apa maksudnya, Martha mengatakan agar Juliet jangan takut karena mereka ahli dalam persediaan. Kemudian Paul datang bersama dengan Bernard. Bernard mengatakan andaikan saja tidak menerima jabatan sebagai sheriff, mungkin saja sekarang ini Juliet akan tetap di Shiloh. Juliet lalu bertanya kenapa tidak mengatakan pada semua orang kalau di luar sana tidak berbahaya. Bernard pun hanya mengatakan kalau pendiri Shiloh meninggalkan banyak misteri pada kita semua dan menyuruh Juliet untuk bersiap karena sebentar lagi akan pergi keluar. Dan seperti biasa setiap orang yang pergi, maka mereka pun harus membersihkan kaca jendelanya. Kemudian Bernard memberikan rencana milik Baker pada Juliet. Dan semua orang pun sudah menunggu Juliet untuk membersihkan kaca jendelanya. Mereka pun yang melihat Martha datang sangat terkejut. Namun Martha masih merasa ketakutan. Kemudian Bernard membacakan salam perpisahan untuk Juliet. Dan Juliet pun mengatakan kalau dia tidak takut sama sekali. Dan Paul yang melihat Juliet merasa sangat sedih. Namun dia tidak bisa melakukan apapun. Dan ya, setelah ada di luar, Juliet pun sangat terkejut. Dan juga sangat kagum melihat dunia yang sangat indah. Mereka pun tidak sabar menunggu Juliet untuk membersihkan jendelanya. Namun ternyata dia tidak melakukannya. Dan hal itu membuat semua orang merasa kecewa. Kemudian Juliet pun mulai berjalan menghampiri mayat Baker. Namun Bernard mengatakan sebelum mencapai pohon, Juliet akan mati. Dan ya, benar saja Juliet pun langsung terjatuh. Tapi dia pun kembali bangkit untuk menghampiri mayat Baker. Namun di sini Juliet pun merasa ada yang aneh. Itu karena tidak melihat mayat Baker dan hanya ada batu yang tidak bisa disentuh olehnya. Hal itu membuat Bernard merasa cemas karena Juliet sudah mengetahuinya. Sehingga Bernard langsung pergi untuk melakukan sesuatu. Kemudian Juliet meletakkan lencana milik Baker dan dia pun kembali bangkit. Mereka yang melihatnya merasa sangat senang. Itu karena Juliet berhasil melewati pohonnya. Juliet pun semakin terkejut tatkala melihat hamparan rumput yang sangat indah. Sementara Bernard yang panik langsung masuk ke ruang Peladen. Dan ternyata benda itu adalah kunci untuk membuka pintunya. Dan ya, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja rumput yang tadinya hijau sekarang berubah menjadi gersang. Sama seperti yang mereka lihat dari jendelanya. Tentu Juliet pun yang melihatnya sangat terkejut. Bahkan semua orang tidak ada yang percaya kalau Juliet masih hidup, termasuk si Sim. Dan season 1 pun tamat cuy, ending yang sangat mengedankan.